قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panglima perang Islam berjulukan Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Sudah ratusan kali turun dalam pertempuran. Konon tubuhnya memiliki 70 sayatan lebih. Walau begitu, ia tidak syahid di medan perang. Khalid bin Walid meninggal secara wajar di tempat tidur. Khalid bin Walid wafat pada 21 Hijriah. Aku telah mengikuti perang ini dan itu, sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka akibat terkena panah. Kini aku akan meninggal di tempat tidur secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu, mata para pengejut tidak akan terpejam, ujar Khalid bin Walid menjelang wafatnya. Pertanyaan Khalid bin Walid ini dinukil dalam buku berjudul Inilah Faktanya, karya Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Khalid bin Walid sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah juga pernah mengatakan, malam saat aku dihadiahi seorang pengantin atau malam ketika aku mendengar kabar gembira dengan lahirnya seorang anakku, semua tidak akan aku sukai dibandingkan tatkala berada di tengah pasukan muhajirin pada malam yang dingin sedingin es, demi menuju saat-saat untuk menyerang musuh esok paginya. Tebak racun. Khalid bin Walid merupakan panglima perang paling ahli dalam strategi militer. Di bawah kepemimpinan militernya, Jazirah Arab bersatu dalam kekhalifahannya. Selama memimpin pasukan muslim, Khalid bin Walid telah mengikuti 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Khalid bin Walid adalah orang paling gigih dalam peperangan. Banyak ancaman yang ia hadapi. Selain banyaknya bekas luka di tubuhnya, Khalid bin Walid juga tak mempan diracun. Al-Kisah, suatu hari Khalid bin Walid singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, waspadalah terhadap racun. Jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu apapun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada masa Khalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid pergi ke satu kampung. Penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun ganas. Khalid berkata kepada Abdul Masih, berikan minuman itu. Ketika ia beristirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa,
dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan menyelakakan hambanya, karena namanya mengandung obat. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kemudian ke kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, ia telah minum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa." Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang muslim. Dikisahkan oleh Al-Kalbi. Diceritakan juga bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid dengan membawa geriba atau tempat air dari kulit unta yang berisi arak. Khalid lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah arak ini madu." Lalu arak itu pun berubah menjadi madu. Dalam versi lain diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geriba berisi arak. Khalid bertanya kepadanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Cuka." Kemudian Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah isi geriba itu cuka." Lalu orang-orang melihat geriba itu berisi cuka, padahal sebelumnya adalah arak. Riwayat Ibnu Abi Dunya dari Kaisama. Riwayat lain menceritakan, Khalid bin Walid mendapatkan laporan bahwa ada anggota pasukannya yang minum arak. Maka Khalid menginspeksi pasukannya, dan ia menemukan seorang pembawa geriba berisi arak. Khalid bertanya, "Apa itu?" Laki-laki itu menjawab, "Cuka." Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah geriba itu berisi cuka." Laki-laki itu membuka geriba itu dan ternyata isinya telah berubah menjadi cuka. Lalu ia berujar, "Ini berkat doa Khalid." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Khalid bin Walid sebagai panglima perang menginginkan mati syahid di medan pertempuran. Namun Allah berkehendak lain, beliau diwafatkan di tempat tidur. Masya Allah, itulah kehebatan dari Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Khalid bin Walid adalah panglima perang terhebat kedua setelah Rasulullah SAW. Khalid bin Walid tak pernah terkalahkan baik di zaman jahiliyah ketika beliau belum memeluk agama Islam, dan ketika dia sudah memeluk Islam pun tetap tidak terkalahkan. Gelar pedang Allah yang diberikan kepada Khalid bin Walid diperoleh ketika perang Mu'tah, yaitu di mana kaum muslimin saat itu hanya berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang sudah terlatih yang berjumlah 200.000 orang. Karena kecanggihan dan kepandaian dari Khalid bin Walid dalam strategi peperangan, maka kaum muslimin pun memperoleh kemenangan dalam perang tersebut. Dan tercatat dari kaum muslimin yang gugur hanya sekitar 12 orang saja. Berbeda dengan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 mengalami keguguran gugur lebih banyak daripada kaum muslimin. Perang-perang yang diikuti Khalid bin Walid tidak ada satupun yang mengantarkan Khalid bin Walid kepada syahid. Bahkan ketika dalam peperangan dia sudah dipenuhi luka dari pedang atau dari tombak, tetap dia tidak menemui syahidnya dalam peperangan. Khalid bin Walid wafat dalam keadaan beliau sakit, dan ketika wafatnya beliau penduduk Madinah menangisi Khalid bin Walid, dan saat itu Khalifah Umar membiarkan air mata penduduk Madinah mengiringi kepergian Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid wafat di Rum, Suriah saat ini. Rahimakumullah Khalid bin Walid. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.